Baik, mari sama-sama kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami panggil dan sapa Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat semua kebajikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, biarlah kembali lagi pujian, penyembahan, doa kami, terutama kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini, sungguh besar, benar-benar berasal dari Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan sungguh kami percaya bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar. Dan kami bisa menerima setiap keuntungan yang besar dari ibadah. Firman yang menguatkan, firman yang menuntun setiap jalan, pujian penyembahan yang membebaskan kehidupan kami, hidup yang dirubahkan untuk mempermuliakan Tuhan. Biarlah firman hari ini, baikkah berupa penghiburan, baikkah berupa peneguhan, baikkah berupa sebuah arahan, kami mau untuk benar-benar mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, shalom semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan sekali lagi kepada saya. Hari ini saya mencoba membahas tentang satu ayat yang saya suka bilang, ayat yang puluhan tahun ini cukup membingungkan buat saya untuk menjawab. Nah, mari supaya Anda tahu ayat mana, Pak. Ya, mari saya ajak Anda lihat Keluaran pasal 6, ayat 1 dan ayat yang kedua. Keluaran pasal 6, ayat 1 dan ayat yang kedua. Keluaran pasal 6 ayat 1 dan 2, satu kali Tuhan berjumpa dengan Musa, dan Alkitab berkata selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Dia berkata, akulah Tuhan. Nah, Anda lihat kata Tuhan di sana menggunakan huruf T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Nah, apabila Anda temukan dalam Alkitab Indonesia kata Tuhan, atau kata Allah di mana semua hurufnya menggunakan huruf besar, maka dalam bahasa asli itu menunjuk pada nama Tuhan yaitu Yahweh. Jadi ketika dia berkata akulah Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, atau Allah A besar, L besar, L besar, A besar, H besar, maka dalam bahasa Ibrani itu menggunakan nama Yahweh. YHWH, dia berkata akulah Yahweh. Dan ayat 2 dia berkata, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa dalam bahasa Ibrani menggunakan nama yang cukup terkenal yaitu El Shaddai. Jadi dia berkata, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakub sebagai El Shaddai. Tetapi dengan namaku Tuhan, kembali lagi T besar, U besar, H besar, A besar, N besar semua, yaitu sebagai Yahweh, aku belum menyatakan diri. Nah, mari kita renungkan dua ayat ini. Satu kali Tuhan berjumpa dengan Musa, dan Tuhan berkata begini kepada Musa. Tuhan berkata, Musa, namaku kepadamu sebagai Yahweh, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Tetapi kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakub, aku hanya menyatakan diri sebagai El Shaddai. Sementara dengan nama Yahweh, Tuhan, aku belum pernah menyatakan diriku kepada mereka. Nah, ini sangat mengganggu saya sebab cukup sulit untuk dijelaskan. Ini yang saya katakan bahwa butuh waktu yang cukup panjang bagi saya. Saya punya kebiasaan kalau saya tidak mengerti, saya letakkan begitu saja. Nanti satu kali kalau saya dapatkan sesuatu, saya bisa memahami, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya butuh waktu. Saya akan baca lagi, renungkan lagi. Kalau belum, ya saya akan letakkan kembali. Nah, ayat ini termasuk ayat yang cukup panjang untuk tidak bisa saya jawab. Tentu saja saya sudah pergi ke beberapa komentari dan saya baca, saya dengar beberapa penjelasan pendeta. Ya, saya bisa menemukan penjelasan-penjelasan. Tetapi yang memuaskan, cukup memuaskan, rasanya saya belum dapatkan. Oleh sebab itu butuh waktu yang cukup panjang. Kenapa ini menjadi kesulitan bagi saya? Sebab begini, saya mengerti bahwa ketika Tuhan berkata, Musa,
kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, aku hanya menyatakan diri sebagai El Shaddai, dan aku tidak pernah menyatakan diriku sebagai Yahweh kepada mereka. Hal ini menjadi gangguan bagi saya, sebab kalau Anda lompat dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1, Anda lompat dalam Kejadian 12 ayat 1, maka Anda akan menemukan Alkitab mengatakan begini. Kejadian 12 ayat 1, Kejadian 12 adalah permulaan kisah Abraham. Dan perhatikan, ini permulaan kisah Abraham, dan ayat 1 Alkitab langsung berkata, berfirmanlah Tuhan. Tuhan di situ siapa? T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Berarti berfirmanlah Tuhan. Tuhan siapa? Yahweh. Kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Anda lihat dari permulaan kisah Abraham, Kejadian 12 ayat 1. Alkitab sudah memberitahukan kepada kita bahwa yang berfirman kepada Abraham untuk pergi dari rumah ayahnya, dari sanak sekeluarganya, dari negeri kelahirannya adalah Tuhan. Tuhan siapa di situ? Jelas sekali dia berkata T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, semua berarti menunjuk pada Yahweh. Jadi siapa yang menyuruh Abraham untuk pergi dari Ur Kasdim? Jelas berkata Yahweh. Nah, pertanyaan saya adalah sederhana. Kalau begitu, kenapa Tuhan berkata, aku tidak pernah menyatakan diriku sebagai Yahweh kepada Abraham, Ishak, dan Yakov. Aku hanya pernah menyatakan diriku sebagai El Shaddai. Padahal jelas-jelas Kejadian 12 ayat 1 menurut Alkitab yang menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim adalah Tuhan, huruf besar semua, yaitu Yahweh. Jadi sejak dari semula yang datang kepada Abraham adalah Yahweh. Bukan El Shaddai, tetapi yang datang pada Abraham adalah Yahweh. Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh kepada Abraham. Kenapa? Tuhan berkata pada Musa, aku tidak pernah menyatakan diriku sebagai Yahweh kepada Abraham, Ishak, dan Yakov. Aku tidak pernah, aku hanya pernah menyatakan El Shaddai. Padahal Kejadian 12 ayat 1 kita baca jelas-jelas yang berjumpa dengan Abraham, memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim adalah Yahweh. Mari supaya Anda makin yakin, lihat ayat 7 dan ayat 8 dari Kejadian 12. Lihat ayat 7 dan ayat 8 dari Kejadian 12. Alkitab berkata begini, ketika itu Tuhan, kembali lagi, Tuhan siapa? T-U-H-A-N, huruf besar semua, berarti Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Jadi yang menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman adalah Yahweh. Yahweh. Jadi yang dilihat Abraham adalah Tuhan. Tuhan siapa? Yahweh. Dan Anda lihat, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu sesuai dengan ayat 1 sama, maka didirikannya di situ apa? Mezbah bagi siapa? Tuhan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, berarti Abraham mendirikan mezbah bagi siapa? Yahweh. Anda bisa bayangkan, nggak mungkin Abraham memanggil Tuhan Yahweh, mendirikan mezbah bagi Yahweh, kalau Abraham tidak pernah mengenal Tuhan sebagai Yahweh, yang telah menampakkan dirinya ke situ. Ayat 8, ayat 8, ayat 8. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, Ai di sebelah timur. Lalu, perhatikan baik-baik ayat 8, Kejadian 12 ayat 8, dia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, berarti Yahweh. Dan memanggil nama siapa? Yahweh. Jadi Abraham bukan hanya mendirikan mezbah bagi Yahweh, tapi Abraham kemudian memanggil nama Tuhan itu siapa? Yahweh. Jadi Anda lihat tidak mungkin kemudian kita temukan dalam Keluaran 6 ayat 2 ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah mengenalku sebagai Yahweh, tetapi mereka hanya mengenalku sebagai El Shaddai. Sebab aku tidak pernah menampakkan diriku sebagai Yahweh kepada mereka, aku hanya pernah menampakkan diriku sebagai El Shaddai kepada mereka. Tidak mungkin, sebab Kejadian 12 ayat 1, Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 12 ayat 8, jelas sekali bahwa yang berjumpa dengan Abraham sejak dari permulaan adalah Tuhan yang disebut Yahweh
Dan Abraham bukan hanya berjumpa dengan Tuhan yang disebut Yahweh, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan yang disebutnya Yahweh dan memanggil nama Yahweh. Jadi dia memanggil nama Tuhan dengan nama siapa? Yahweh. Jadi bagaimana menjelaskan Keluaran 6 ayat 2? Itu maksud saya. Dan itu membuat saya bingung berpuluh-puluh tahun. Bertahun-tahun adanya untuk mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Nah, untuk meyakinkan Anda, satu kali teman saya berkata, oh ya, itu kan narasi Alkitab, Doni. Itu narasi Alkitab. Ya, betul, Alkitab berkata, maka berfirmanlah Yahweh. Betul, itu narator Alkitab, pengantar kisah. Kan tidak ada jelas-jelas Tuhan berkata, hai Abraham, akulah Yahweh. Tidak pernah. Itu hanya narasi Alkitab. Abraham mendirikan mezbah untuk Yahweh. Abraham memanggil nama Yahweh. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan secara langsung kepada Abraham, hai Abraham, akulah Yahweh. Tidak ada. Jadi itulah jawabannya mungkin. Dan saya berkata, oh benar juga. Tuhan tidak pernah mengatakan langsung pada Abraham, akulah Yahweh. Kalau begitu ya bisa dibenarkan. Sampai saya berjumpa dengan Kejadian 15 ayat 6 sampai ayat 7. Lihat Kejadian 15 ayat 6 sampai ayat 7. Anda perhatikan Kejadian 15 ayat 6. Alkitab berkata Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada, kembali lagi Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, berarti Yahweh, maka Tuhan, Yahweh, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7, lagi firman Tuhan siapa? Yahweh. Firman Yahweh kepadanya, perhatikan, akulah siapa? Tuhan. Tuhan apa? Huruf besar semua, berarti dia berkata, akulah siapa? Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Sama seperti Kejadian 12 ayat 1 dan Kejadian 12 ayat 7. Jadi kali ini Tuhan secara langsung berkata kepada Abram, Abram, akulah Yahweh. Yahweh yang menyuruh engkau keluar dari Ur Kasdim seperti Kejadian 12 ayat 1. Yahweh yang menyuruh engkau keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, seperti yang dikatakan Kejadian 12 ayat 1 dan Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Jadi kali ini tidak tahu benturan apa lagi yang harus diberikan bahwa Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Yahweh kepada Abram. Padahal jelas-jelas setiap ayat dalam Alkitab menunjukkan bahwa ketika Tuhan berjumpa dengan Abraham, Tuhan selalu memperkenalkan namanya sebagai Yahweh. Dan Tuhan dikenal oleh Abraham sebagai Yahweh. Jadi kalau begitu pertanyaan saya sederhana. Apa arti Keluaran 6 ayat 2? Kenapa Tuhan bilang pada Musa, akulah Yahweh, sebab kepada Abraham, Ishak dan Yakov, aku hanya pernah menyatakan diri sebagai El Shaddai, tetapi aku tidak pernah menyatakan diriku sebagai Yahweh kepada mereka. Apa artinya ayat itu? Sampai saya biarkan bertahun-tahun, sampai satu kali saya berpikir bahwa, jangan-jangan kata kunci seharusnya di sana bukanlah Yahweh-nya, tetapi mari kita coba periksa El Shaddai-nya. El Shaddai. Dalam pembelajaran Alkitab ada satu prinsip yang disebut first mention principle atau hukum penyebutan pertama. Kalau Anda ingin mengetahui arti dari sebuah kata dalam Alkitab, maka sebaiknya Anda mencari tahu kapan pertama kali kata itu muncul dalam Alkitab. First mention principle berkata, kalau kita ingin tahu arti sebuah kata dalam Alkitab, maka carilah kapan pertama kali kata itu muncul dalam Alkitab. Itu salah satu hukum hermeneutik yang saya suka. Dan oleh sebab itu saya mulai mencari kapan kata El Shaddai itu muncul dalam Alkitab. Yang menarik adalah kita temukan Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1 adalah permulaan kata El Shaddai muncul dalam Alkitab. Dan yang menarik hati saya adalah ketika saya menyadari bahwa Kejadian 17 ayat 1 adalah kisah Abraham. Jangan-jangan inilah kuncinya, sebab Tuhan berkata, aku menyatakan diriku sebagai El Shaddai kepada Abraham, Ishak,
dan Yakov. Tuhan tidak bilang aku menyatakan diriku sebagai El Shaddai pada Adam. Dia tidak menyatakan diri El Shaddai pada Adam. Dia tidak menyatakan diri sebagai El Shaddai pada Nuh. Dia tidak menyatakan diri sebagai El Shaddai kepada Heno. Dia tidak menyatakan El Shaddai kepada Habel. Dia tidak menyatakan itu pada semua. Nama El Shaddai pertama kali muncul dalam kisah Abraham. Dan saya mulai menyadari, jangan-jangan disitulah memang kata kuncinya. Jadi mari kita baca Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan siapa? Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Maka Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, menurut saya, mungkin ini jawabannya. Saya menjadi sadar bahwa betul Tuhan Yahweh yang menampakkan diri pada Abraham, dan betul Abraham mengenal Tuhan sebagai Yahweh, tetapi relasi, ini yang saya mau katakan, relasi yang dia bangun dengan Abraham, jangan-jangan bukan relasi sebagai Yahweh, tetapi relasi yang dia bangun dengan Abraham, jangan-jangan adalah relasi sebagai El Shaddai. Betul, Abraham mengenal namanya Yahweh, tetapi hubungan yang dia miliki dengan Yahweh adalah hubungan antara Abraham dengan Sang El Shaddai. Saya beri contoh begini, nama saya Doni, ketika saya berhubungan dengan istri saya, maka hubungan yang saya bangun dengan istri saya adalah hubungan antara suami dan istri. Nama saya masih tetap Doni, tetapi ketika hubungan yang saya bangun dengan anak-anak saya, nama saya Doni, pribadi saya tetap sama, tetapi relasi yang saya bangun dengan anak-anak saya bukanlah relasi antara suami dan istri, tetapi relasi yang saya bangun dengan anak-anak saya adalah relasi antara ayah dan anak. Nama saya tetap sama, pribadi saya tetap sama, tetapi jenis hubungan yang saya bangun dengan mereka adalah jenis hubungan yang berbeda dengan istri saya. Demikian juga dengan teman-teman saya, nama saya tetap Doni, orangnya tetap sama, tetapi relasi yang saya bangun dengan teman-teman saya adalah relasi sebagai sahabat, sebagai teman, bukan sebagai suami terhadap seorang istri, bukan terhadap seorang ayah terhadap seorang anak, tetapi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Artinya satu pribadi yang sama, tetapi jenis relasi yang dibangun bisa berbeda-beda. Menurut saya itulah jawabannya. Dia berhubungan dengan setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Dia membangun hubungan dengan saya dengan cara yang berbeda, dengan dia ketika membangun hubungan dengan Bu Maria. Ketika dia membangun hubungan dengan Bu Maria, dia akan berbeda dengan ketika dia membangun hubungan dengan Pak Paul Heri misalnya. Dia membangun hubungan yang berbeda-beda sebab kita adalah pribadi yang berbeda. Itu sebabnya kita punya pengalaman rohani yang berbeda-beda. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Itu cara dia berelasi kepada satu orang yang lain dengan orang yang lain. Kepada Gideon, dia berelasi dengan sebagai Yahweh Shalom, Allah damai sejahtera. Kenapa? Sebab yang paling penting yang diperlukan Gideon untuk dia maju berperang adalah dia butuh ketetapan hati, dia butuh damai sejahtera. Sebab Gideon masih ada dalam ketakutan. Kalau Anda baca dengan baik cerita Gideon, Gideon berkali-kali meminta tanda pada Tuhan. Kenapa Gideon berkali-kali meminta tanda pada Tuhan sebelum dia maju berperang melawan orang Amalek dan orang Filistin? Jawaban saya sederhana, sebab Gideon masih ada dalam kebimbangan. Itu sebabnya dia perlu mengenal Tuhan sebagai Yahweh Shalom. Berbeda dengan ketika dia berhubungan dengan bangsa Israel di Mara. Anda masih ingat Mara dan Meriba. Dan ketika dia membangun hubungan dengan Israel di Mara dan Meriba, dia membangun hubungan sebagai Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan. Sebab hari itu orang Israel sementara ada dalam sakit. Dan sakit nomor satu sebenarnya bukan sakit tubuh, tetapi sakit roh. Mereka disakiti dalam perbudakan sekian lama. Sehingga hati mereka, jiwa mereka sulit untuk percaya
pada sang pemegang otoritas. Itu sebabnya mereka selalu bersungut-sungut dengan Tuhan. Mereka bersungut-sungut pada Musa. Sebab hati mereka sakit. Itu sebabnya mereka perlu mengenal dia nomor satu sebagai Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ada saatnya dia berhubungan dengan Abraham sebagai Yahweh Yire, Allah yang mencukupi. Sebab Abraham harus menyadari bahwa Tuhanlah yang akan mengadakan segala sesuatu, mencukupkan segala sesuatu. Tiap pribadi dia membangun relasi yang berbeda-beda. Jangan-jangan ketika dia berkata Keluaran 6 ayat 2 kepada Musa, aku tidak pernah membangun hubungan, aku tidak pernah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Yahweh, sebab relasi yang kami punya memang bukan itu. Tetapi sebagai Yahweh, aku berelasi dengan mereka sebagai El Shaddai. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut adalah dari mana saya tahu perbedaan antara relasi yang dibangun adalah El Shaddai atau Yahweh? Apa artinya berelasi dengan Tuhan sebagai El Shaddai? Apa artinya ketika kita punya hubungan dengan Tuhan sebagai El Shaddai? Mari kita kembali Kejadian 17 ayat 1. Dia berkata begini, akulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan konsekuensi dari mengenal Tuhan sebagai Allah El Shaddai yang Maha Kuasa adalah dia berkata, hiduplah di hadapanku dengan apa? Tidak bercela. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hiduplah di depanku. Bahasa Inggris berkata walk before me, berjalanlah di depanku. Nah, muncul satu kebingungan lagi di sini. Muncul satu kebingungan. Berjalanlah atau hiduplah, berjalanlah, walk before me, di depanku. Selama Anda dengar pendeta khotbah dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan, maka pendeta akan berkata, mana posisi yang benar? Tuhan yang di depan, saya di belakang, atau saya yang di depan, Tuhan yang di belakang? Nomor satu, Tuhan di depan, saya di belakang, ataukah nomor dua, saya di depan, Tuhan yang di belakang? Maka jawaban kita adalah nomor satu. Tuhan yang harus di depan, saya yang harus di belakang. Sebab Tuhan adalah pemimpin dan saya mengikuti dia. Betul. Betul sekali. Tapi bagaimana dengan Kejadian 17 ayat 1? Dia berkata, karena aku El Shaddai, berjalanlah di depanku. Apa artinya berjalan di depan Tuhan? Saya tahu kalau Tuhan berjalan di depan saya berjalan di belakang Tuhan. Saya tahu artinya Tuhan pemimpin dan saya pengikut, saya yang mengikuti dia, saya yang ada di belakang. Saya tahu itu. Misalnya, kalau Anda pergi ke Kejadian pasal 5 ayat 24, Kejadian 5 ayat 24, maka Anda akan menemukan istilah ini. Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul, kalau Anda periksa bahasa Inggris, menggunakan kata walk with God, berjalan di samping Tuhan. Jadi saya ada di samping Tuhan. Tuhan di depan saya berarti saya mengikuti Tuhan. Tuhan pemimpin saya. Tuhan berjalan di samping saya, Kejadian 5 ayat 24, itu berartinya saya bergaul dengan Tuhan. Tuhan mau berelasi dengan saya. Tuhan mau bergaul dengan saya. Kejadian 6 ayat 9, Kejadian 6 ayat 9, demikianlah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela, sama seperti kata dari Kejadian pasal 17 ayat 1, tidak bercela, dan di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu walk with God, berjalan di samping Tuhan, hidup bergaul dengan Allah. Jadi kita punya istilah hidup berjalan di samping Tuhan, artinya bergaul dengan Tuhan. Kita punya istilah berjalan di belakang Tuhan, berarti Tuhan jadi pemimpin kita. Tetapi kembali lagi pertanyaan saya sederhana, apa arti berjalan di depan Tuhan? Sebab dia berkata, kalau kamu mengenal aku sebagai El Shaddai, relasi yang kita bangun adalah El Shaddai dengan umatnya, maka sesederhana ini, kamu harus berjalan di depan. Kamu harus berjalan di depanku. Apa arti berjalan di depan Tuhan? Di belakang Tuhan, saya tahu. Di samping Tuhan, saya tahu. Tapi apa arti berjalan di depan Tuhan?
Sampai saya ketemu Kejadian 48 ayat 3. Kejadian 48 berbicara tentang Yakub yang akan meninggal, dan sebelum dia meninggal, dia memberkati nomor satu, dia memberkati kedua anak Yusuf, Manasye dan Efraim. Dia memberkati Efraim lebih daripada Manasye, dan selesai dia memberkati Efraim dan Manasye, anak-anak Yusuf, dia kemudian memberkati Yusuf. Setelah itu Kejadian 49, Yakub kembali lagi memberkati ke-12 anaknya termasuk Yusuf. Jadi Yusuf mendapat 2 kali berkat dari Yakub. Dia diberkati Yakub di Kejadian 48 dan dia diberkati Yakub dalam Kejadian 49. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yusuf mendapat double blessing, berkat ganda. Yusuf dianggap sebagai anak sulung. Jadi bukan Ruben yang menjadi anak sulung, tetapi Yakub memberkati Yusuf 2 kali, berarti dalam pandangan Yakub, Yusuflah yang menjadi anak sulung. Nah, tapi mari kita lihat Kejadian 48. Kita sisihkan Kejadian 49. Kejadian 48 ayat 3, ketika dia akan memberkati Manasye, Efraim, dan Yusuf, ini yang dikatakan oleh Yakub. Yakub berkata begini, Yakub berkata kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa. Apa arti Allah Maha Kuasa bahasa asli? El Shaddai. Dan ini sesuai dengan Keluaran 6 ayat 2 yang mengatakan bahwa aku menyatakan diri sebagai El Shaddai mulai dari Abraham, Ishak, sampai kepada Yakub. Jadi Yakub berkata, betul, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai lah, yang telah menampakkan diri kepada di Luz, tanah Kanaan, dan memberkati aku. Jadi Yakub menjadi sadar bahwa relasi yang dia bangun dengan Yahweh itu sebenarnya adalah El Shaddai, relasi yang dimiliki dengan El Shaddai. Mari kita lompat. Jadi berkat yang akan diberikan Yakub adalah berkat dari siapa? Dari El Shaddai. Nah, mari kita lompat ayat 15. Selesai dia memberkati Manasye dan Efraim, sekarang ayat 15, dia akan memberkati Yusuf. Lihat ayat 15. Sesudah itu diberkatinya oleh Yusuf, katanya, nenek moyangku. Siapa nenek moyang daripada Yakub? Abraham. Dan ayahku, siapa ayah daripada Yakub? Yaitu Yitzhak. Dia berkata, nenekku dan ayahku, yakni Abraham dan Yitzhak, telah hidup di hadapan Allah. Ya, Allah itu. Allah siapa? Allah siapa? Allah yang ada pada ayat 3. Siapa? El Shaddai. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Perhatikan, dia berkata, nenek moyangku, Abraham, dan ayahku, Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah siapa? Allah El Shaddai. Perhatikan kalimat, oleh sebab itu Yakub berkata, hidup di hadapan. Walk before God. Berjalan di depan. Sebab El Shaddai menuntut satu hal. Hubungan dengan El Shaddai, dia menuntut kita harus berjalan di depan dia. Nah, itu yang saya katakan. Apa arti berjalan di depan dia? Kemudian Yakub membuka rahasianya. Yakub berkata, ya Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi, ini rahasia. Jadi apa? Gembala. Waktu dia berkata, dialah yang telah menjadi Allah El Shaddai, itulah yang membuat kami berjalan di depan dia. Sebab dia telah menjadi gembalaku seumur hidupku sampai sekarang. Gembala, itulah kuncinya. Gembala. Kalau saya disuruh berjalan di depan gembala, berarti saya siapa di hadapan sang gembala? Domba. Kitalah domba. Ketika dia berkata, maka El Shaddai berkata, berjalanlah di depanku. Hiduplah di hadapanku. Artinya kita ini menjadi dombanya. Dan dia adalah gembalanya. Kalau Anda memperhatikan beberapa video YouTube misalnya, kalau gembala ingin menggerakkan kawanan domba, maka sang gembala akan selalu berdiri di paling belakang dari kawanan domba. Anda akan selalu menemukan itu. Dia akan selalu berdiri di barisan paling belakang dari kawanan domba.
Nah, Anda harus mengerti bahwa domba adalah termasuk binatang bodoh. Kenapa domba dimasukkan dalam kategori binatang bodoh? Sebab satu, domba itu berjalan mengikuti domba lain. Jadi kalau domba di depan masuk jurang, kemungkinan besar 10 domba yang di belakang akan ikut masuk jurang bersama-sama dengan domba yang di depan. Tetapi yang kedua yang membuat dia bodoh adalah sebab dia selalu bereaksi lebih dahulu sebelum berpikir. Dia bereaksi sebelum berpikir. Dan notabene bagi Anda sekalian, kita ini disebut dombanya Tuhan. Jadi ada sisi bodohnya kita ini di hadapan Tuhan. Dan jadi kita selalu bereaksi tanpa berpikir. Oleh sebab itu, kalau gembala hendak menggerakkan kawanan domba, dia selalu ada di barisan paling belakang. Dan apa yang dilakukan oleh sang gembala? Dia akan memegang tongkatnya yang panjang. Kalau di daerah barat, di dunia barat, mereka akan menggunakan anjing gembalaan. Tetapi selalu sama. Anjing gembalaan akan selalu berdiri di belakang, menggonggong. Kalau di budaya timur, gembala yang akan di belakang memegang tongkatnya yang panjang dan mulai menggerak-gerakkan tangannya sambil memegang tongkat dan mengeluarkan suara yang khas sang gembala. Dan domba yang ada paling belakang, jadi domba yang paling belakang ketika dia mendengar, dia melihat gembala di belakang dia sambil menggerakkan tangan, menggerakkan tongkatnya sambil berkata, maka gembala yang paling belakang itu kemudian kalau dia merumput, dia akan angkat kepala, kemudian dia langsung berjalan tanpa berpikir. Sebab dia bertindak lebih dahulu, berpikir kemudian. Tanpa berpikir bahwa di depan masih ada domba yang lain merumput. Sehingga domba paling belakang menabrak pantatnya, istilah pantat domba yang ada di depan dia. Domba yang di depan dia ketika sementara merumput merasa pantatnya didorong dari belakang oleh domba yang paling belakang, dia angkat kepala, dia langsung jalan, dia bertindak sebelum berpikir. Jadi dia berjalan dulu, pikir kemudian. Tanpa berpikir bahwa di depan ada domba yang lain, dia tabrak lagi dari belakang. Domba yang di depan dia ketika merasa pantatnya ditabrak dari belakang, langsung maju ke depan tanpa berpikir bahwa di depan ada domba yang lain. Dia akan tabrak lagi dan saling tabrak-tabrakan sampai domba paling depan berjalan maju dan seluruh kawanan domba berjalan bersama-sama dengan dia. Itulah cara sang gembala menggerakkan kawanan domba. Kalau dia mau belokkan sebelah kiri, maka gembala akan pergi ke bagian paling belakang sebelah kanan, menggerak-gerakkan tangannya, menggerak-gerakkan tongkatnya, dengan suara yang aneh, dan domba yang ada paling belakang merasa, kenapa gembala di sebelah kanan? Dia merasa ada bahaya, dia akan lari sebelah kiri. Tanpa berpikir bahwa domba di depannya dia, sementara merumput. Dia tabrak dari pantat sebelah kanan. Pantat sebelah kanan. Sang domba merasa kenapa ditabrak dari kanan. Jangan-jangan di kanan ada bahaya. Dia langsung lari ke kiri tanpa berpikir bahwa di sebelah kiri depan ada domba yang lain. Dia tabrak dari pantat sebelah kanan. Domba di depan merasa kenapa pantat sebelah kanan sakit. Dia langsung lari pergi ke sebelah kiri. Maka seluruh kawanan domba akan berbelok ke sebelah kiri. Itulah cara gembala menggerakkan domba. Dan dia berkata, itulah El Shaddai. El Shaddai adalah Tuhan yang bergerak dari belakang layar sejarah kehidupan manusia. Dan dia menggerakkan setiap kita dengan peristiwa-peristiwa tabrakan-tabrakan dari belakang. Sebuah kebetulan-kebetulan yang mengarahkan kita pada satu jalan yang dia mau untuk kita lewati. Kita pikir itu kebetulan, tetapi itu bukanlah sebuah kebetulan. Sebab sesungguhnya di balik setiap kebetulan, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang mengarahkan kita ke sana. Saya tutup dengan kesaksian pribadi saya, keluarga saya. Tahun 2018 akhir seperti biasa saya ini pulang ke kampung halaman sebab masih ada mama saya di sana dengan adik saya yang jaga mama saya.
Jadi setiap Desember biasanya 20-an saya sudah nggak di Surabaya. Kecuali mama saya berkata, mama kepingin Surabaya, tahun baru di Surabaya, Natal tahun baru Surabaya, baru saya tidak akan ada di, saya baru akan ada di Surabaya. Selama mama saya ada, dan dia bilang, mama tetap di Manado, kampung halaman saya akan selalu pulang dengan keluarga ke Manado. Saya Natalan di sana sampai tahun baru. 2018 seperti kebiasaan saya pulang, 2019 awal Januari saya kembali lagi ke Surabaya. Akhir Januari 2019, mama saya bilang sama adik saya, perut mama ini ada yang aneh. Seperti istilahnya dia, sebutannya dia. Ada batok kelapa keras di perut mama saya. Jadi mama ini ada batok kelapa sudah mengganggu. Mama mesti periksa. Mama mau periksa. Adik saya berkata, periksa aja. Diperiksa. Dan waktu diperiksa, dibawa ke dokter, dokter suruh periksa darah. Waktu di lab, di hasil periksa darah, sebelum konsultasi ulang dengan dokter, dikirimkan kepada kami, saudara-saudara, saya dan kakak saya yang ada di Surabaya. Nah, saya waktu baca hasilnya, saya mungkin karena pernah nemani jemaat pasien kanker, jadi saya tahu. Dan ternyata dokter sudah curiga dan menyuruh pemeriksaan CA daerah perut, saya lupa 35 ya. Tapi hasilnya di situ itu sudah biasa pernah saya baca. Di hasilnya ditulis dengan bahasa medis, bahasa Inggris, tapi karena sudah pernah saya baca, saya ngerti artinya. Artinya adalah ada kelenjar tumor, sebagian keras, sebagian berupa cairan, diduga bersifat ganas. Itu bahasa Indonesia. Saya kasih tahu ke kakak saya kasih tahu ke adik saya. Ini perkiraan hasil darah CA. Mama ini kanker ganas. Dan nanti kemudian tiap minggu diperiksa ternyata ukurannya bertambah terus tiap minggu. Jadi saya bilang kita siap-siap. Oke, bawa ke dokter. Dokter tidak langsung memberi jawaban. Dokter bilang CT scan. Pemeriksaan lebih lanjut. CT scan. CT scan, betul. Saya bilang, oh dugaan dokter. CT scan, hasil CT scan baru dokter bisa berkata, ini adalah kanker. Dan harus segera dioperasi. Dokter tidak bilang ganas. Saya tahu kenapa dia minta langsung harus dioperasi, sebab memang tulisan di situ ganas. Saya bilang, ya sudah, gini aja. Saya ini tidak ngasih tahu. Biasanya saya itu pulang ke kampung halaman ya setahun sekali lihat orang tua. Tapi hari itu bulan Februari pertengahan, kebetulan saya itu ada janjian dengan teman-teman SMA saya, teman-teman pelayanan. Sepanjang 1 minggu saya keliling di beberapa gereja-gereja teman-teman saya yang sudah jadi pendeta. Itu ada jadwal saya dengan kelompok kami. Kami dulu namanya pelajar Pantekosta, pelajar siswa Pantekosta, dan ternyata beberapa orang pentolan dari kelompok ini banyak jadi pendeta. Jadi di zaman saya banyak jadi pendeta, sebelumnya juga banyak jadi pendeta. Jadi kami itu Februari pertengahan saya atur jadwal dengan mereka bahwa saya akan ke Manado dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Selama 1 minggu saya di sana, keliling berapa gereja-gereja teman saya. Saya bilang sama adik saya, bilang saya mama, sambil pemeriksaan, karena Januari akhir mama akan diperiksa terus, akan dicari jalan keluar, bagaimana caranya, tunggu sampai Februari pertengahan. 10-an Februari, belasan Februari, saya ada di Manado, saya kebetulan punya acara di sana. Kalau mama mau, selesai saya jadwal di sana, mama dengan saya pulang ke Surabaya. Kalau mama mau untuk operasi di Surabaya, mari kita tangani di Surabaya. Mama mau ke Jakarta, dari Surabaya, mama kemudian ke Jakarta. Nah, apa-apa ditangani di Jakarta. Mama mau ke Singapura, mau ke Penang, ada uang, mari kita ke sana. Pokoknya dari Surabaya baru diputuskan mau kemana. Sebab mama saya sudah bilang rasanya mama tidak mau di Manado. Oke. Mama saya akhirnya selama 1 minggu ngikut saya, merasa dikuatkan oleh khotbah saya, akhirnya ambil keputusan. Pulang dengan saya ke Surabaya. Saya bawa mama saya ke Surabaya.
Nah, sampai di Surabaya, pemeriksaan lebih lanjut, beberapa dokter memberi hasil yang sama, saran yang sama. Mama saya bilang begini, mama punya teman-teman yang punya kanker, itu biasanya operasi di Pineng. Jadi mama mau ke Pineng. Tapi persoalan mama saya adalah uang, dana. Kami keluarga sih bilang, mama enggak usah, ya enggak ada uang pegang uang cash, tapi kan ada beberapa aset yang bisa dijual. Mama gampang aja. Sudah, pokoknya mama putusin dulu mau kemana. Kalau mau ke Pineng, ya Pineng aja. Mama mau ke Pineng. Tapi mama mau sudah harus ada dana. Gak mungkin jual aset sekarang. Itu buru-buru, enggak, belum tentu cepat sampai. Padahal dokter sudah maksa supaya segera dioperasi. Istri adik saya mengingatkan adik saya, rasanya mama itu, karena yang atur keuangan mama saya itu adik saya dan istrinya. Jadi istri adik saya berkas kerja di bank, jadi dia ngatur keuangan. Mama itu tahun lalu, sekitar bulan ini rasanya, itu taruh insurance, bukan kesehatan, insurance dana. Mungkin setelah 1 tahun, itu dana bisa diambil. Jadi insurance investasi. Mari saya cek. Aneh bin ajaib, mujizatnya adalah ternyata persis bulan itu Februari. Itu adalah penanaman modal investasi mama saya tepat 1 tahun. Dan sudah bisa diambil tahun itu. Tapi kan butuh waktu. Mama saya sudah, yang penting udah tenang, sudah ada dana dari asuransi, bisa diambil, asuransi investasi, mau diambil. Mama saya bilang, kalau begitu mama ke Pineng. Akhirnya diaturkan jadwal. Diaturkan jadwal. Minggu siang, kakak saya lebih dulu ke Pineng dengan mama saya. Dengan jadwal Senin hari pertama, hari Senin di Pineng, akan ketemu dokter A di rumah sakit A. Kemudian hari Selasa itu sudah dibuat jadwal ketemu dokter B di rumah sakit B. Hari Rabu sangat besar kemungkinan dari 2 dokter ini, 2 rumah sakit yang dirujuk oleh beberapa orang, hari Rabu itu mama saya akan ambil keputusan. Kumpul dengan kami, ambil keputusan. Mau dokter mana? Mau rumah sakit mana? Jadi itu hari Rabu. Jadi paling cepat tindakan operasi baru terjadi hari Kamis atau hari Jumat. Jadi itu pemikirannya. Jadi kakak saya bawa mama saya ke Pineng hari Minggu, adik saya dari Manado itu mencairkan dulu uang asuransi. Dia baru bisa terima hari Selasa, hari Rabu dia baru akan berangkat ke Pineng. Jadi dari Manado dia akan ke Pineng. Jadi hari Rabu. Saya bilang gini, soal mama operasi di mana saya serahkan sama adik, sama kakak, sama mama. Saya cuma tukang doa. Jadi saya datang hari Kamis. Saya datang hari Kamis. Jadi itu aturannya, itu rencananya. Hari Minggu mama saya pergi dengan kakak saya, hari Senin itu periksa dokter pertama rumah sakit pertama. Aneh bin ajaib, dokter rumah sakit pertama berkata, ini tante harus langsung dioperasi. Kalau tante bersedia, hari Selasa adalah hari jadwal operasi saya. Itu selalu Selasa Jumat. Selasa itu adalah jadwal operasi saya. Mama saya kanker rahim. Jadi pergi ke dokter rahim dan spesialis rahim dan dia berkata, hari Selasa jadwal operasi saya akan operasi tante Selasa malam. Tante mau atau tidak? Mama saya itu kan ada penakut, ya semua orang lah ya, sudah kena penyakit begitu ada takut-takutnya pasti. Mama saya aneh bin ajaib, langsung iakan, langsung tanda tangan operasi. Kemudian selesai tanda tangan baru bingung sendiri, kenapa mama mau operasi ya. Ditanya, kakak saya telepon, ini mama sudah ambil keputusan operasi hari Selasa. Kita teriak, loh hari Selasa kan masih mau ketemu dokter kedua. Rumah sakit yang berbeda. Hari Rabu kan baru mau diambil keputusan. Paling cepat kan hari Kamis. Kenapa hari Senin sudah ambil keputusan, hari Selasa sudah mau dioperasi? Mama saya jawab, itu gara-gara salahnya Doni. Kenapa gara-gara salahnya saya? Doni waktu mama mau berangkat pergi ke Pineng, mama tanya, Don, mama pilih dokter yang mana baiknya? Dan Doni bilang begini,
dokter boleh pinter, tetapi jangan yang sombong. Sebab kesombongan adalah awal dari kehancuran. Doni sudah dengar banyak kesaksian, dokter boleh pinter, tetapi sombong selalu hasilnya tidak benar. Cari dokter yang rendah hati. Terus, apa salah Doni? Ya waktu mama ketemu dokter pertama, mama merasa dokter pertama ini rendah hati banget. Jadi mama langsung iya. Nanti pulang baru dia bingung kenapa dia tanda tangan surat pernyataan. Jadi hari Selasa pagi dia masuk ruang persiapan operasi, Selasa malam dia operasi. Adik saya belum bawa uang. Jadi uang seadanya itu dibawa kakak saya hanya seadanya. Sebab uang hasil asuransi itu baru dibawa hari Rabu oleh adik saya sebab baru dapat hari Selasa. Jadi jadi akhirnya Selasa malam mama saya operasi. Selasa siang kakak saya ketemu salah satu rekan pendeta di Surabaya yang bawa istrinya untuk berobat di Pineng. Dia sudah selesai, hari Selasa itu sudah selesai. Tapi karena Selasa siang masih di sana, dia ketemu kakak saya, ngobrol-ngobrol di sana, saling mendoakan kakak saya. Sudah, Selasa malam, Selasa sore dia pulang. Nah, Selasa malam waktu terjadi operasi, dokter kemudian belah perut mama saya. Waktu mau operasi, dia lihat bahwa kanker itu sudah menyebar dari rahim sampai ke usus. Jadi dia keluar, dia kasih tahu sama kakak saya. Begini, saya itu lihat bahwa kankernya boleh kecil, kelihatan kecil di depan. Tapi panjang ke belakang sudah menyentuh usus. Sudah menyebar sampai usus. Jadi saya akan operasi mamamu secepat mungkin. Angkat rahim yang ada. Semua kanker yang di rahim juga diangkat. Setelah saya, dokter spesialis usus akan masuk. Kemudian potong usus yang sudah penjalaran kanker, diangkat bersih. Jadi ada dua tindakan. Sekaligus dalam satu kali operasi ada dua tindakan. Kakak saya terpaksa, ya mau bilang apa ya, setuju. Suster setelah itu datang dan berkata, Bapak, karena ini ada tambahan tindakan, maka deposito rumah sakit harus ditambah. Nah, kakak saya nggak bawa uang. Uang cuma buat konsultasi periksa. Sudah ditaruh untuk satu tindakan hanya untuk deposito. Masih cukup. Tetapi kalau dibuat jadi dua tindakan, ada tambahan deposito, sudah tidak punya uang. Dan kakak saya tidak punya kartu kredit. Dia itu kebiasaan tidak punya kartu kredit. Jadi dia bingung. Selasa malam di depan kasir, dia itu bingung. Dia harus tambah deposito bagaimana? Uang itu nanti dibawa hari Rabu oleh adik saya di Pineng. Selasa malam sudah operasi. Gak mungkin kan. Jahit ulang nggak mungkin. Waktu dia bingung, teman pendeta yang ketemu dia siang, doain dia siang, nemani dia siang, ngobrol dengan dia siang, pulang waktu sore, itu ditelepon temannya yang satu. Jadi pendeta senior. Pendeta seniornya telepon, kamu sudah ketemu mama sama kakaknya Pak Doni? Oh sudah, tadi siang. Sekalian istri saya pemeriksaan check up terakhir hari itu, siang itu saya ketemu dengan dia, ngobrol dengan dia, doain dia. Sekarang kami pulang, saya suami istri mau istirahat karena udah capek seharian di rumah sakit. Teman pendeta seniornya bilang begini, kamu balik lagi ke rumah sakit malam ini. Kan katanya bahwa mama Pak Doni itu dioperasi malam ini. Toh. Jadi kamu balik lagi. Kamu temani kakaknya Pak Doni. Siapa tahu dia butuh kekuatan, didoain. Jangan biarkan dia sendiri. Sebab katanya ini mendadak. Jadi yang lain belum ada, cuma ada kakaknya Pak Doni. Dia di sana sendiri. Kamu datang. Dia bilang, saya kan sudah doain siang. Kenapa harus datang nih malam? Kamu datang aja. Dia bilang, iya kalau mood saya datang. Kalau enggak mood saya enggak datang. Sudah doain kok. Ternyata puji Tuhan dia mood. Waktu dia datang masuk di rumah sakit, itu persis kebetulan. Kebetulan keberapa ini? Kakak saya ada di depan kasir lagi kebingungan. Bayar deposito tambah sampai apa? Waktu dia lihat itu rekan pendeta datang, aura menodongnya kuat. Langsung dia tanya, mohon maaf, kenapa kamu di sini? Dia tanya sama kakak saya, kenapa kamu di sini? Iya, harus ada tambahan deposito, sebab ada tambahan tindakan. Kamu punya uang, kakak saya langsung todong. Kamu punya uang, pendeta yang ditodong ngomong tidak punya.
Tapi saya punya kartu kredit. Kakak saya langsung bilang, pinjam kartu kredit. Jadi gesek kartu kredit sampai berapa kali. Sebab tidak cukup kartu kreditnya, gesek yang satu. Cukup, tidak cukup, gesek lagi yang lain. Dan hari itu operasi bisa berjalan dengan baik. 2019 akhir, mama saya sudah selesai dengan semua kemo sebelum pandemi COVID-19 dimulai di Pineng. Kakak saya terakhir antar mama saya di Pineng, dia pulang 1 minggu setelah itu Pineng langsung ditutup perbatasan. Itu terakhir. Kalau hanya satu kebetulan, itu mungkin kebetulan. Tetapi kalau banyak kebetulan, itu bukan lagi kebetulan. Itu tangan Tuhan yang El Shaddai. Dari belakang layar, dia kerja. Tidak kelihatan. Tetapi sekalipun tak terlihat, itu tetap tangan Tuhan yang bekerja. Tabrakan demi tabrakan. Kebetulan demi kebetulan. Bukan kebetulan. Tapi Tuhanlah yang bekerja. Seringkali kita berharap mujizat, baru disebut mujizat. Kalau kanker didoakan langsung hilang dan langsung sembuh. Ya, itu mujizat. Tapi buat saya, sekalipun kanker didoakan tidak langsung sembuh, tetapi kalau semua jalan boleh ada masalah, tapi tiap kali masalah datang, selalu sudah ada jalan yang terbuka. Saya bilang itu juga mujizat. Sebab itu adalah El Shaddai yang bekerja belakang setiap layar. Tak terlihat, tapi dia yang pasti ada di belakang kita. Seringkali kita tidak melihat Tuhan bekerja, tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Anda mungkin tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan sementara diam dan tak berbuat apa-apa. Jangan-jangan dia sementara jadi El Shaddai yang menggerakkan orang A. Kenapa Tuhan menggerakkan A? Nanti Anda akan temukan tabrakan dalam hidup Anda. Ternyata si Allah yang diutus Tuhan untuk menolong Anda. Ternyata si Bela yang diutus Tuhan untuk menolong Anda. Ternyata si Cela yang Tuhan bawa di kemudian hari untuk menolong Anda. Tantangan tetap ada, tapi jalan keluar tetap tersedia. Tanpa kita bisa mengerti kok bisa. Satu kebetulan, mungkin itu kebetulan. Tetapi kalau sudah terlalu banyak kebetulan, itu bukan lagi kebetulan. Kita hanya bisa bilang, itu mujizat. El Shaddai yang sementara bekerja, menguatkan setiap yang lemah, menghiburkan setiap yang susah. Dia tetap Tuhan yang sanggup memegang kendali atas segala zaman, atas segala sejarah. Dialah penulis sejarah hidup manusia sampai selama-lamanya. Mari, sebelum saya serahkan Bu Maria, izinkan saya memberkati Anda dengan doa saya. Bapa, Engkaulah El Shaddai. Seringkali kami menuntut bahwa kami harus melihat mujizat terang-terangan nyata. Ya, itu pun mujizat. Tapi ingatkan kami bahwa El Shaddai kalau bekerja, seringkali dia bekerja di belakang layar. Dia menggunakan orang-orang di belakang kami untuk mendorong kami, untuk mengarahkan kami, di sekitar kami, untuk mengatur setiap langkah dan arah hidup kami. Dan justru waktu kami temukan, Tuhan bekerja, tantangan boleh ada, tapi jalan keluar selalu tersedia, kami selalu bisa berkata, Tuhanlah yang buat mujizat. Ini mujizat, ini pertolongan Tuhan. Tangan yang tak kelihatan, sementara menuntun setiap langkah kami, dari awal sampai akhir. Sebab Engkaulah penulis kehidupan kami. Terima kasih, Engkaulah gembala kami. Seumur hidup sampai sekarang. Ajar kami mengatakan kalimat itu bersama-sama dengan Yakub. Sesungguhnya Engkaulah gembala sepanjang hidup sampai sekarang. Terima kasih. Kami sudah berdoa. Berkati umat-Mu yang ada di GAB Rehoboth. Berkati dengan tangan yang tak terlihat. Tangan yang maha kuasa. Tangan yang bekerja dari belakang layar kehidupan setiap kami. Tangan Allah El Shaddai yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.